dia lompatan Basral Gaito yang kemudian menyita sorotan di SEA Games 2025 di mana menghasilkan ketegangan, menjadi momen haru serta emas bagi Indonesia. Bakat luar biasa yang mungkin selama ini ya jauh dari sorotan. Basral Gaito langsung malam hari ini kami hadirkan di One on One on the spot. Kami langsung hadir di salah satu skatepark andalan Basral dengan komunitasnya yaitu di Tangerang. Halo, apa kabar Basral? Kabar baik Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga dan happy banget akhirnya ketemu King Basral yang selama ini viral gitu ya di media sosial. Dan kalau kita lihat Basral, ramai banget perbincangan sekarang soal Basral Gaito dengan berbagai bakat luar biasa, termasuk juga momen haru kemarin di SEA Games 2025. Kita ucapkan selamat dulu kepada Basral, luar biasa, terima kasih sudah menyumbangkan emas untuk Indonesia tercinta kita. Thank you. Basral, boleh ceritain nggak sih momen ketegangan ya di akhir lompatan Basral dengan trik yang luar biasa yang akhirnya berhasil dan juga membuat emas untuk Indonesia. Begitu emosional Basral pada saat itu? Ya, nggak nyangka aja sih Kak bisa landing karena kan itu kita dikasih 3 kesempatan. Kesempatan pertama gagal, kesempatan kedua juga gagal, terus tinggal last trick kan, tinggal apa? Terakhir apa? Last attempt. Iya. Itu udah bingung kayak, duh landing nggak ya atau ganti trik gitu. Terus akhirnya aku kayak ikhlas aja kayak gimana ya? Coba lagi gitu. Coba lagi kayak yaudah nothing tulus aja lah. Landing enggak. Terus akhirnya landing. Gitu. Dan sempurna. Sempurna alhamdulillah. Langsung nangis haru pada saat itu karena sebenarnya expect gak sih target harus dapat emas atau gimana? Pasti kalau target mah pasti emas karena kan kita udah mempersiapkan itu kan untuk SEA Games. Kita ada persiapan pelatnas selama 7 bulan dari bulan April sampai Desember. Itu untuk persiapan SEA Games saja, untuk yang di Thailand. Nah itu selama di pelatnas kita ada latihan fisik, ada skating dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang, terus istirahat jam 12 sampai jam 3, jam 3 kita skating lagi di skatepark. Waktu itu kita lagi di Cikarang, Wibawa Mukti namanya, skatepark Wibawa Mukti. Ya di situ kita selama 7 bulan training lah di sana. Pasti ada tujuan, ya akhirnya berhasil iya, emas. targetnya berhasil juga emas. Tapi yang juga menarik perhatian pada saat itu Basral adalah pada saat momen terakhir dan berhasil landing dengan sempurna gitu ya. Itu kan gak cuman support tim dari Indonesia aja, tapi kan dari negara lain kan, para pelatih dari Malaysia, Filipina, negara-negara lain itu nyangka nggak pada saat itu? Nggak nyangka lah, aku fokusnya cuma skating aja waktu itu. Pokoknya aku fokus skating, gimana caranya aku dapetin trik itu. Setelah landing ya kayak lega aja. Terus tiba-tiba ngerumunin aku kan anak-anak Filipin, terus Maris yang dari Malaysia itu namanya Om Maris gitu. Pak Cik Maris. Dia sampai meluk aku gitu kayak nggak nyangka aja. Iya, kita ngelihatnya wow, gimana kemudian tim Malaysia justru sangat emosional gitu ngelihat kemenangan kamu. Emang seberapa dekat Basral sama tim dari negara lain? Kalau sama namanya Pak Cik Maris kan dia. Kita sempat beberapa kali ketemu di luar negeri, kompetisi World Skate namanya. Sempat 3-4 kali ketemu di beberapa negara. Ya kita serumpun ya. Kita bahasa juga hampir sama. Jadi ya lebih dekat aja sih. Kadang kalau lagi di luar negeri cari makan apa-apa bareng mereka. Jadi ya lumayan deket lah. Jadi walaupun berkompetisi tapi tetap dekat ya sama tim dari negara lain. Culture skate tuh semua teman. Oh gitu? Semua teman. Oke, dan ke beberapa negara lain juga ya? Iya. Oke, menarik. Dan sebenarnya yang mau ditanyain adalah pada saat momen terakhir itu kan sebenarnya di klasemen kan kamu masih sempat menegangkan karena berada di posisi keempat kan pada saat itu kan. Dan kemudian bisa berhasil menduduki posisi pertama itu tuh gimana Mas Ral? Ceritanya tuh jadi di kompetisi kemarin tuh ada 3 run, 3 best trick. 3 run tuh berarti 1 runnya dikasih 45 detik. Nah pas 3 run itu aku udah posisinya 1 terus. Tapi di best trick tuh ya? Pas di best trick 1-2 kok aduh turun terus akhirnya ke posisi keempat kan. Nah ya bingung sih gimana caranya buat naikin ke 1 tuh kayak antara gimana ya Kak, nervous terus kayak bingung aja rasanya, kayak udah pengen aduh ya udahlah kalah ya udah. Saya kira aku coba last trick kan, saya kira landing juga. Yang pada saat last trick itu apa nama triknya, Mas Ral? Flip front board. Nah, itu dia yang kemudian menyita juga banyak perhatian karena
banyak yang bilang komentar-komentar netizen tuh ya, betul. kalau aku baca ya, tim-tim skateboard juga bilang ini dilakuin sama orang dewasanya susahnya setengah mati, tapi Basral tuh kayak smooth aja gitu. Aduh. Hah? Ya aku ngulik terus sih kak, ngulik terus apa yang aku pengen ya aku kulik, aku patenin gitu. Dan itu jadi gayanya Basral kan? Salah satu andalan Basral katanya gitu, benar gak tuh? Ya, bisa jadi trik skateboard kan banyak ya, ya mungkin salah satunya lah. Oke, yang paling disukain apa kalau dari trik skateboard? 360 flip. Itu kemarin juga muncul kan? Ada kan? Ya makanya 360 flip terus board slide gitu, front board gitu. Yang langsung abis muter board 360 derajat langsung Ya. Itu combo trick namanya. Ada 2 trik kan, 360 flip sama front board, itu combo trick namanya. itu sebegitu yakin ngelakuin trik itu dengan mulus di tengah tekanan itu kan cukup tegang kan karena Benar. berada di posisi keempat. Benar. Apa yang bikin Basral bisa nih Mas gitu? Yakin aja sih kak, karena kan Keren. karena sebenarnya aku udah nervous banget tuh kak. Yang dari posisi 1 ke 4, dari posisi 1 ke 4 udah nervous banget karena yang lain udah pada landing semua, triknya udah kayak yang trik wah semua kan. Dari 1 ke 4, jadi kegeser ya sempat nervous. Tapi ya udah kayak nothing tulus aja sih aku. Nothing tulus dan akhirnya berhasil. Berhasil alhamdulillah. Pada saat setelah menang itu kemudian langsung dikerubungin ya sama tim bahkan Iya. juga sama pelatih dari Malaysia dan juga negara-negara lain gitu. Apa yang pada saat itu pertama kali ada di benak Basral setelah wow akhirnya berhasil nih dapat emas di SEA Games 2025? Pas landing aku langsung mikir, 1M. Iya, Enggak, bercanda. Kayak Emang udah jiwanya king tuh beda ya, jiwa king tuh beda, jiwa king. pas landing kayak terharu sih, kayak apalagi bisa nyanyiin Indonesia Raya di negara orang gitu. Iya. Itu kayak terharu, bangga gitu sih. Gitu. Respon orang tua. Pastinya Basral. bangga juga sih harusnya ya. Iyalah, jelas. Harusnya. Sempat bilang nggak waktu itu sempat langsung telepon atau? Langsung aku pulang dari acara itu di hotel langsung fit callan sama bapak, kayak aku menang, terus ya bapak alhamdulillah lah gitu. Karena udah biasa menang gitu kan ya. Mungkin. Nah, sebenarnya begini Basral, banyak yang ya kalau untuk komunitas skateboard gitu ya, mungkin mereka udah kenal lah nama Basral Graito yang dengan bakat yang luar biasa kita bisa bilang, bahkan banyak yang nyebut King Basral gitu. Ya. Tapi bagi masyarakat luas Indonesia mungkin gak banyak yang kenal nama Basral Ya, sebagai salah pasti. satu atlet skateboard lagi begitu ya. Dan kemudian berlaga di SEA Games gitu. Apa sih sebenarnya yang ada di benak Basral gitu ya? Kalau kita lihat kan ya mohon maaf ya, karena kan kalau timnas kayak olahraga gitu ya atau renang, kemudian badminton kan banyak tuh penggilannya, supporternya tuh luar biasa gitu. Tapi sama-sama berlaga di SEA Games tapi dengan mungkin dukungan masyarakat yang nggak begitu luas tuh gimana, Basral? Aduh. Bingung Sempat lagi ada jawabnya. nggak? Sempat kepikiran nggak atau ya udahlah, bismillah deh nating tulus aja. Kalau aku pribadi sih aku ya udah aja sih kalau misalnya itu, cuman ya untuk pemerintah mungkin lebih di itu kali ya, disorot lagi olahraga skateboard ini, mungkin lebih disupport lagi. Ya gitu sih harapannya. Nah itu dia, karena kan sebelumnya kalau ya mohon maaf ya kita juga kemudian nggak banyak ada sorotan. Tapi setelah kemudian viral seorang Basral dengan memenangkan medali emas dengan keahliannya yang juga diapresiasi oleh banyak orang gitu ya. Harapannya kepada timnas seperti apa? Harapannya untuk timnas skateboard mungkin di tahun depan kan ada Asian Games September kalau nggak salah ya. Harapannya mungkin semoga tahun depan lebih lancar, lebih bagus lagi, lebih proper mungkin, karena masih kurang proper sih, cuman udah bagus sebenarnya. Nah apa tuh yang kurang proper tuh kita coba dalamin ya, termasuk juga video viral soal Basral Graito yang katanya Betul. peraih medali emas tapi tidak disupport dan juga tidak disambut luar biasa pada saat tiba di Indonesia. Bener nggak tuh video ya? Gimana tuh perasaan batin seorang Basral? Kita hadirkan sejenak ya, sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Keren. Satu kata untuk Basral Graito Hutomo.
atlet skateboard yang berhasil menyabet emas di SEA Games 2025 kategori street putra. Prestasi Basral menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk menggapai impian besar. Berawal dari papan skateboard bekas dan latihan mandiri, kini Basral berhasil memenangkan berbagai turnamen skateboard berskala internasional. Basral yang saat ini berusia 18 tahun mengenal skateboard sejak duduk di bangku sekolah dasar. Di usia 12 tahun, Basral telah mengukir prestasi internasional, meraih perak di SEA Games 2019. Prestasi Basral di kancah internasional terus berlanjut, menduduki peringkat 4 Asian Games 2022. Juara turnamen skateboard di Australia pada tahun 2024 hingga meraih medali emas di SEA Games 2025. Tekanan besar ia rasakan saat berjuang mendapatkan medali emas SEA Games. Namun melalui pendaratan yang mulus, Basral berhasil memastikan kemenangannya. Berawal dari mimpi besar serta mental yang kuat, Basral berhasil membuktikan prestasi. Oke, pemirsa, kita lanjutkan lagi, masih bersama saya ada Basral Graito. King Basral, salah satu peraih medali emas di SEA Games 2025 dengan begitu dramatis ya. Iya. Basral, lagi-lagi Basral, saat ini kita berada di skatepark di Tangerang Selatan nih. Ini memang salah satu tempat Basral biasa main sama komunitas, apa gimana? Lagi rame juga nih di sini. Betul, betul. Sempat kadang kalau misalnya aku lagi di Tangerang itu mainnya di sini. Cuman kan aku stay-nya di Solo ya, orang tua di Solo. Itu dia, pada minggu juga ini asalnya Solo, tapi kenapa mainnya di Tangerang gitu. Aku tuh suka itu Kak, kayak kadang-kadang di Bekasi, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di Solo gitu sih, explore aja. Jadi emang kadang-kadang sempat main di sini aja. Tapi kalau di sini juga ada komunitas juga? Banyak di sini, banyak komunitas, dirangkul juga sama komunitas, alhamdulillah ya. Ya sering main di sini aku tuh. Oh, oke. Punya itu dong, berarti punya mentor juga. Abang-abangan lah bahasa skateboard ya. Ya mungkin ada lah abang-abangan, terus ya ngajarin dikit-dikit ada gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang bikin seorang Basral Graito nih suka banget sama skateboard, dan waktu tuh dari umur berapa main Umur skateboard? 10 Kak. 10 tahun? Iya. Yang mengenalkan skateboard ke Basral siapa? Panjang ceritanya, mau diceritain? Boleh deh, ceritain semuanya. Dulu tuh aku mainnya sepeda BMX Kak. Oh ya, BMX. BMX juga kan extreme sport ya hitungannya ya. Itu dulu aku sama kakakku main BMX. Ada kompetisi namanya Pro Jam waktu itu di Solo. Pro Jam tuh juga kompetisi extreme sport. Ada BMX, skateboard sama inline. Di situ niatnya emang mau lihat BMX, cuman kan nyampur kan di sana. Terus lihat papan skate kayak, kok papan bisa loncat? Aneh aja, Iya, bingung. iya. Nah dari situ tertarik. Terus beberapa hari apa beberapa minggu kemudian tuh aku sekolah. Ini SD ya konteksnya. Pulang sekolah dari SD terus ke rumah teman. Di situ ada lagi main di gudang dia. Di situ ada papan skateboard, cuman ya nggak proper lah. Nah dari situ aku coba jalan. Karena kan aku ingat di kompetisi kemarin tuh ada bentuknya yang kayak gini juga nih skateboard. Terus aku coba jalan, terus bisa, terus ketagihan kayak ketanya, ini kamu jual nggak? Aku gituin kan. Terus ya udah ambil aja 5.000 gitu. Tapi pakai bahasa Jawa pada saat itu ya. 5.000. Iya, goceng, Mangeu. Ya wes mangeu. Terus akhirnya aku minta ke bapak aku kayak, aku minta 5.000 dong gitu. Pada saat itu emang 5.000 susah juga tuh aku minta ke bapak. Terus akhirnya dikasih sama bapak. Ya udah aku balik lagi ke rumah temen aku namanya Ferdian. Temen SD, aku bayar dah pakai uang 5.000 itu, terus aku ambil, aku pulang ke rumah gitu. Jadi Ferdian ini salah satu orang yang membawa kamu sampai sekarang Iya. ya, gara-gara papan skateboardnya itu ya. Masih ada sampai sekarang? Papannya? Oh. Apa temennya? Papannya dong. Papannya udah dibakar kali sama bapak. Udah Nah, hilang lah. Itu kan umur 10 tahun tuh ya Iya. Basral ya. Orang tua nggak kayak cari olahraga yang lain deh, ini olahraga udah, ya mohon maaf ya kan, biasanya kan Iya. skateboard tuh terkenal sama anak-anak
bad boys gitu ya kan. Terus apalagi juga kemudian permainannya rawan cedera juga gitu. Benar. Orang tua responnya sih pada saat itu kayak support aja sih Kak. Dari aku awal main skate tuh kayak dia selalu support, kayak misalnya kan aku base-nya di Solo. Ada kompetisi di Jawa Timur, di Bandung, di Jakarta. Itu kan masih kecil ya, kayak maksudnya ditinggal sendiri, suruh berangkat sendiri. Nah, Bapak waktu itu selalu nganterin gitu. Oh, full support ya orang Full tua ya. support. Terus juga ada cerita lucu tuh. Apa? Aku ada kompetisi mau ke Jakarta apa ke Bandung, aku lupa. Naik bus dulu tuh sering banget naik bus. Pas naik bus kan lewat Boyolali kan. Ada turunan Boyolali tuh aku lupa namanya. Terus tabrakan, benar-benar tabrakan sama truk. Busnya? Iya. Hah? Bus sama truk tabrakan, terus kayak ada 3 orang meninggal gitu. Terus habis itu ditransfer lah sama bis lain, dipindahin ke bis lain, terus akhirnya tetap berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah sih nggak kenapa-napa kita gitu. Terus sempat viral juga tuh yang tabrakan itu Kak, di Nah kan Boyolali. orang tua abis itu nggak kayak, udah deh cari yang lain aja ya. Kok ngeri banget nih kayak gitu, nggak gitu? Untungnya enggak sih Kak, alhamdulillah. Mungkin khawatir ada kali ya. Iya kayak mama gitu sempat kasih pesan-pesan nggak sih? Ya kayak hati-hati sih Dek gitu. Kalau main hati-hati gitu. Kamu tuh berapa bersaudara? 3. Aku anak terakhir bontot. Oh, Jadi anak bontot. kakak, abang, mbak, sama aku gitu. Dan dari saudara-saudara kamu juga ada nggak sih yang terjun ke olahraga juga? Iya aku bareng sama abang aku tuh bareng main skate-nya. Jadi ceritanya tuh satu papan berdua dulu. Dulu sempat main di komunitas Solo itu di UMS, di kampus UMS. Di situ ada komunitas juga lah. Jadi setiap aku main di sana kadang yang lain masih istirahat, ada yang istirahat kayak gini kan. Iya, iya. Aku Mas pinjem dong papannya buat main gitu. Jadi bisa main bareng sama kakakku. Jadi tuh kamu benar-benar otodidak aja berarti mainnya? Iya, mainin kadang nonton di YouTube, aku tonton terus aku peragain. Terus kadang kalau lagi nongkrong sama teman-teman skate, aku tanya, "Ini gimana sih caranya?" Terus dikasih tahu, aku pahamin, aku coba gitu. Aku coba terus sih kalau misalnya gitu. Karena banyak yang bilang ini bakatnya luar biasa untuk anak umur segini gitu ya. Apalagi pada saat Basral masih usia kayak 15-an gitu ya Basral ya. Itu kan banyak yang bilang ini bakatnya udah ngeri banget nih. Ini udah kelas internasional gitu kan. Amin. Nah itu dia. Jadi pada saat kemudian Basral berniat ya, oke deh kayaknya mau seriusin nih olahraga ini untuk membawa nama baik Indonesia gitu. Sempat terpikir nggak sih, karena kan ini bukan olahraga yang populer gitu ya Basral ya? Aku mikirnya sih dulu nggak pengen jadi atlet sih, pengen. Oh, iya? Cuman kayak awalnya kayak ya udah pengen ngulik aja terus gitu. Terus akhirnya ada kesempatan di Bandung, ada Seleknas. Seleknas di Bandung. Seleksi nasional. Iya, di 2018. Berangkat ke Bandung, nyoba Seleknas, akhirnya aku lolos. Terus akhirnya ya udah jadi atlet ya. Udah deh. Terus kayak, loh kok jadi atlet ya saya gitu? Terus ya udah, akhirnya main terus aja dah. Tapi apakah memang ada dorongan dari orang tua gitu kayak, oke deh kamu kalau emang mau fokus di olahraga ini nggak apa-apa, tapi kamu benar-benar seriusin, kamu masuk ke timnas, kamu harus berprestasi, atau emang ya kayak Basral bilang kayak ada aja gitu jalannya tiba-tiba? Bapak sih nggak ngewajibin aku begitu, jadi ngalur aja sih Kak sebenarnya. Dan akhirnya masuk timnas itu tahun 2018. 2018. Nah, aku tuh sempet menang juga di SEA Games pas aku umur 12. Oh iya, Iya, dapat medali? silver. Ya, makanya itu kan ada Seleknas buat SEA Games 2019 itu. Nah, makanya aku ikut itu. Berarti kamu baru masuk timnas langsung bawa pulang medali? Iya, alhamdulillah. Tapi itu udah lama. Waktu kecil sih. Iya, nggak kecil juga lah. Itu usia berapa tuh? 12 12 tahun. 12 tahun kan? Ya, dan pada saat itu belum seramai ini kan, walaupun membawa medali pada saat itu gitu loh Basral ya kan. Nah, salah satu juga yang sebenarnya kemarin sempat viral tuh pada saat Basral, ada video tuh ya, Basral peraih medali emas kita tiba di Bandara Indonesia tanpa mendapatkan sambutan seperti atlet-atlet cabur lainnya. Waduh, bener itu Basral? Nggak ada yang nyambut tuh pas di bandara? Nggak, itu hoax itu, Mbak. Itu hoax? Faktanya tuh kita dari bandara Thailand ke Soekarno-Hatta itu tuh benar-benar disambut sama atlet-atlet lain. Di Bandara Soekarno-Hatta ya? Iya, Terminal 2. Itu disambut sama orang Kemenpora mungkin ya. Dikasih bunga, dikalungin bunga kan. Iya. Terus kan aku salah satu yang dapat medali emas. Aku malah dikasih bunga.
sama orang Kemenpora gitu. Oh, dan banyak yang nyambut. Jadi yang video viral tuh main video di mana itu? Itu Bandara Solo itu, Adi Sucipto. Oh, pas lagi pulang kampung. Iya. Tapi karena kayak kelihatan kok cuma saudaranya doang nih Iya, nyambut karena keluarganya yang pada nyambut saat itu kan. Iya, keluarga aja, kakak, tante gitu-gitu. Jadi sebenarnya dikalifikasi ya, Bapak pada saat itu disambut kok gitu ya sama Iya, pemerintah kita di disambut, Bandara Suta ya. iya. Jangan sampai kemudian digoreng nih sama Iya. netizen. Bahaya juga. Nah, oke. Artinya pada saat Basral sudah memutuskan masuk ke timnas dan kemudian mendapatkan banyak prestasi tentunya ya untuk Indonesia, dan ternyata Basral ini sering juga loh ikut ajang-ajang internasional. Benar. Bahkan pernah juga ikut World Skate Ya. dan sempat dapat posisi yang oke juga di sana. Boleh diceritain abis ini ya? Kita Boleh, jeda dulu ya, boleh. sesaat lagi kami hadir untuk Anda. Perjuangan Basral itu yang saya tahu ya, selama dia ikut pelatnas di 2019 itu dia datang ke sini pakai bus dan bus itu mengalami kecelakaan. Nah, untungnya Basral ini nggak kenapa-napa dan dia bisa berangkat ke sini. Awal mula tuh dia datang ke Veteran Skate Park ini. Nah, lalu dia ke BSD Extreme Park sana. Perjalanan Basral yang saya ketahui ya, sebagai saya penggiat skateboard juga, pertama kali saya mengenal Basral itu sebenarnya dari media sosial. Media sosial yang mengenalkan saya juga dengan Basral, dimulai dari dia masih kecil waktu itu suka bermain di teras rumahnya. Yang saya perhatikan itu, hanya saja dia bermain skateboard tidak biasa seperti skateboarder lainnya, yaitu dia memiliki keahlian yang lebih. Emang kelihatan sih anak ini berbakat banget ya. Dari kecil itu dia udah bisa melakukan trik yang di luar nalar lah kalau bisa dibilang. Yang orang belum bisa lakukan, dia udah bisa lakukan. Nah, kemungkinan di situ dia diniatkan datang ke Tangerang untuk mengikuti pelatnas di BSD Extreme Park. Saya mengenal Basral itu di skatepark veteran ini, latihan bersama, latihan bareng, ketemu Basral yang ternyata memang anaknya juga humble, attitude-nya bagus. Dari situ saya menilai Basral ini sesosok skateboarder yang akan, istilahnya dia akan menjadi sesosok skateboarder handal lah di Indonesia saat ini. Untuk yang berjasa sih ya bapaknya sendiri sih, karena saya ngelihat bapaknya ini support banget dari Basral main di flat gitu di jalanan dan dibuatkan alat yang seadanya kayak gitu. Harapan saya sama Basral terus latihan, terus berlatih, keep humble, jaga attitude, tetap hormati siapapun itu skateboarder yang seperti apa, terus membentuk prestasi, buktikan kepada Indonesia bahkan dunia bahwa Indonesia memiliki atlet skateboard yang benar-benar sangat mumpuni dan sangat berbakat. Semangat Basral. Terus semangat Basral. Ya, terima kasih masih setia bersama kami di One on One pemirsa, dan masih bersama saya juga King Basral. Atlet skateboard peraih medali emas di SEA Games 2025. Basral, Ya. nggak banyak yang tahu mungkin bahwa Basral salah satu atlet timnas skateboard yang juga banyak berprestasi di ajang-ajang internasional Ya. gitu kan. Ada yang berkesan nggak pada saat itu? Yang paling berkesan mungkin pas ada acara World Skate di Roma, Italia. Di Roma ya? Iya. Ya. Itu aku bisa di posisi 18 aku kalau nggak salah 18 dunia? ya. Iya, Wow. karena waktu itu kan ada kompetisi World Skate tuh dari kualifikasi, quarter final, semifinal, terus ke final. Nah, aku tuh baru pertama kali lolos ke quarter final, kayak itu menurut aku udah wah aja, kayak kaget Pasti, gitu. pasti. Iya. Dan itu juga banyak yang menganggap itu suatu hal yang luar biasa kan, karena memang Basral atlet muda dan juga kemudian 18 dunia gitu ya. Tapi ada bisa tembus dalam 20 besar ya, Iya. luar biasa emang. Tapi Alhamdulillah. dari beberapa ajang internasional itu Basral sebenarnya
selama ini gitu ya, apakah Basral tuh pernah nggak sih ngerasa jenuh deh gitu deh sama Di olahraga dunia ini skateboard? gitu? Iya gitu kan. Dari umur 10 tahun gitu sampai sekarang. Bukan jenuh sih Kak, kayak dulu sempat frustasi karena acara World Skate itu. Aku kan ikut World Skate udah 4 kali. Pertama kali aku ikut World Skate, aku tuh kena mental, kena apa ya? Oh ternyata aku belum jago gitu loh. Masih banyak banget anak-anak yang jago di luaran sana yang aku nggak tahu. Iya. Kayak kena mental aja, kayak aku bisa nggak ya bisa ke titik mereka itu, kayak sempet ngedown aja. Tapi bapak tuh pernah bilang kayak, kan umurmu masih, waktu itu umurnya masih 15 Kak. Aku pertama kali ikut World Skate tuh umur 15. Ya itu sempat frustasi, terus disemangatin sama bapak kayak, kamu kan masih umur segini, masih bisa ngejar harusnya kalau emang kamu serius gitu. Ya akhirnya bisa 18 besar. Iya, 20 besar sih, ring ya. keren banget. Jadi emang support orang tua tuh salah satu yang bikin kamu bisa terus ngulik dan Iya. banyak prestasi. Iya. Mhm. Salah satunya. Orang mungkin. tua tuh berarti apa sih di hidup kamu, Mas Ram? Orang tua, duh, gimana ya ngomongnya ya? Bapak tuh support banget ya orangnya ya. Sampai ya itu tadi, kemana-mana aku dianterin, umur aku. Padahal kan skateboard dulu belum jelas ya masa depannya kayak apa. Itu dia yang tadi Tapi tanyakan. aku tetap dianterin kayak kompetisi, walaupun nggak ada hadiahnya. Hadiah mungkin barang ya, bukan uang. Cuman ya tetap dianterin sama bapak, itu kayak suatu apa ya? Supportnya nggak main-main nih, gitu. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang disupport. Mhm. Dan kalau bisa dibilang Basral support, selain support dari orang tua kan, tapi juga sebenarnya ada support juga dari pemerintah kita, termasuk kan kamu kan juga salah satu atlet timnas gitu ya. Yeah. Tapi sejauh ini mungkin nggak banyak yang tahu juga support pemerintah terhadap cabang olahraga skateboard tuh kayak apa sih yang kamu rasain ya? Yang aku rasain dari dulu sampai sekarang udah cukup baik ya. Karena yang dulu tuh kurang proper Kak sebenarnya. Sampai sekarang Dulu tuh juga maksudnya kapan tuh? 2019 yang Oke. aku awal ikut timnas. Hmm. Itu ya kurang proper, terus seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah makin membaik lah. Cuman mungkin pemerintah lebih melirik skateboard lagi, tolong. Karena selama ini apa? Kamu merasanya kurang dapat apresiasi atau apa? Bukan kurang dapat apresiasi, kayak kita nih kurang fasilitas sih Kak sebenarnya. Fasilitas bermain skateboard di Indonesia itu masih kurang sebenarnya. Apalagi kamu di Solo kan? Iya di Solo. Di Solo itu juga baru dibikin skatepark 2021. Ya. Sedangkan aku dulu main skate-nya di Solo, mainnya cuma kayak ledge, terus rail, kayak gitu-gitu doang. Kalau kamu melihat nih sebagai salah satu atlet skateboard gitu ya, seperti yang tadi kamu bilang juga fasilitas untuk bisa latihan skateboard itu kan juga nggak banyak. Mungkin juga aku bisa bilang di kota-kota besar aja kayak di Jakarta, Tangerang, udah mulai ada tuh lapangan-lapangan buat latihan skateboard gitu kan. Nah, kamu sebagai atlet skateboard gitu ya, ngelihatnya nih miris nggak sih? Ya masih miris sih, karena ya itu tadi Kak, fasilitas skateboard tuh masih kurang banget di Indonesia ya. Kalau apalagi di luar Jawa kan mungkin masih kurang banget ya. Ya siapa tahu di luar Jawa masih ada yang jago, cuman nggak ke Itu dia. ekspor, nggak ke ekspos gimana? Kurang fasilitas. Nah itu sih yang harus dilirik sebenarnya gitu. Dan yang membuat kamu bisa sampai kemudian berprestasi sampai sekarang meskipun gitu ya fasilitasnya minim apa? Kalau aku pribadi, aku mikirnya ya udah skating aja, yang penting fun gitu sih Kak. Gitu. Asik banget emang anaknya ya, asik abis ya. Iya. Dan kamu emang berarti enjoy betul main ini, nggak jadi beban gitu ya, Iya. nggak jadi beban dan kemudian juga nggak ngerasa jenuh karena emang ya kamu nganggap ini kayak For fun aja. for fun aja Iya. gitu. Kayak nggak buat skateboard nih buat tekanan, nggak, kayak refreshing aja sebenarnya gitu. Tapi kan kamu latihan kan juga nggak bentar ya kan, pasti kan berjam-jam bahkan Tapi tiap kan tetap hari kayak pas di skatepark apa di tongkrongan skate tuh pasti ngobrol sama yang lain kan, jadi ya ngelepas suasana boring lah gitu. gitu. Jadi kayak main mulu ya. Iya main mulu gitu. Main mulu ya, asik banget. Tapi pasti ada lah ya Iya. di hidup Basral tuh momen kegagalan yang sempet buat Basral tuh sempet down gitu ya. Nah itu tuh momen apa? Tapi dibahasnya saat lagi ya. Kami jeda dulu. Oh, Usai gitu. jeda kami hadir untuk ada di One on One. Ya, Anda kembali di
One on One pemirsa, masih bersama saya Maria Sikap dan Basral Graito, salah satu peraih medali emas atlet skateboard kebanggaan kita saat ini yang lagi viral nih. Basral, kalau misalnya saat ini ya ditanya gitu setelah SEA Games gitu ya, apa target kamu nih ke depan? Target aku ke depannya mungkin tahun depan tuh bakal ada Asian Games sama Road to Olympic. Wow. Nah, untuk Asian Games mungkin di timnasnya mungkin udah ada pelatnas lagi. Semoga mudah-mudahan lancar tahun depan. Terus juga untuk Road to Olympic tuh kan ada setahun tuh ada 4 kompetisi, Kak. Itu kayak mungkin ada di Brazil, Jepang, US kayak gitu-gitu. Nah, mungkin itu lebih semoga lancar sih, Kak, gitu. Oke. Kamu emang mentalnya udah kebangun banget ya. Udah mempersiapkan mungkin kali ya. Nah, itu dia. Ya. Karena emang udah banyak ajang internasional kamu ikut kan? Apa aja tuh? Udah lumayan banyak sih, kayak misalnya di Grandmaster tuh di Cina. Itu aku berangkat sendiri, yang berangkatin sponsor aku. Terus Ban Jam di Australia, itu di Melbourne. Itu salah satu kompetisi yang menurut aku yang seru banget, karena skate banget kompetisinya. Terus juga ada di mana ya, Kak? Di King of Futa. King of Futa tuh acara tahunan ya. Jadi setiap akhir tahun dia bakal ada acara lah di pinggir pantai. Itu kan ada skatepark di Kuta. Nah, di situ ada acara kayak menurut aku berkesan sih. Keren aja acaranya. Dan juga udah 3 kali ya ke World Skate ya. Iya, itu. Jadi memang kamu selalu pasang target paling tinggi dan terus optimis gitu ya? Gak pernah tuh yang namanya mental down? Yang tadi diceritain sih sempat yang aku ke Dubai itu kayak kena mental aja karena aku mungkin udah ngerasa jago ya, terus sampai sana ketampar kali ya, banyak yang jago, itu aja sih. Tapi dari pengalaman itu aku kayak mikir aja harus lebih dari mereka gitu, Kak. Gitu. Itu dia, kamu tuh punya semangat juang yang mungkin gak dimiliki sama banyak orang gitu loh, Basral. Mungkin kali ya, kurang paham sih kalau kayak gitu. Ada idola nggak atau sosok skaters yang Ada. gue harus bisa kayak dia nih? Mengidolakan aja sih, kayak suka cara mainnya itu ada 2. Ada Shane O'Neill, ada Yuto Horigome. Dia dari Shane O'Neill tuh dari Australia, Yuto Horigome tuh dari Jepang. Gitu. Dan kamu sampai sekarang sudah berada di titik ini gitu ya, Basral ya. Apa yang bisa kamu sampaikan nih ke mungkin anak-anak muda lainnya yang juga mungkin baru mau terjun nih ke dunia skateboard gitu? Ya, untuk para pemula yang ingin main skateboard, mungkin kalian bisa cari skateboard yang proper, yaitu di skate shop. Kalau udah beli papan skate, jangan lupa mainnya di skatepark bisa, di spot bisa. Ya, kalau bisa deketin ke komunitas lah, tanya-tanya gitu sih, Kak. Tapi komunitas skateboard kan sekarang udah banyak kan tersebar ya di semua daerah kan. Tapi mereka para komunitasnya sebenarnya juga Gimana tuh? gampang nggak sih untuk kemudian menerima sosok-sosok baru gitu? Gampang harusnya. Yang penting kalian asik aja, pasti dirangkul gitu. Kayak Basral aja, asik aja gitu ya. Gitu. Dan lagi pula si Basral, kalau misalnya kita lihat ya, peran pemerintah lagi-lagi untuk dalam mendukung begitu ya, dan juga memajukan olahraga skateboard saat ini gitu ya. Apa yang bisa kamu sampaikan ke pemerintah saat ini? Apa mungkin hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hal dukungan terhadap olahraga skateboard ini untuk kedepannya gitu? Mungkin lebih dilirik lagi. Apalagi kalau kan ada skatepark yang biasanya tuh gagal ya. Maksudnya gagal? Gagal tuh kayak kemiringannya, terus ketinggiannya. Nah, itu biasanya kayak gitu tuh kurang, pemerintah sama komunitas tuh kurang gitu. Ngobrol lah atau kurang akur atau gimana. Biasanya ngasal-ngasal, Kak, gitu. Tapi kalau udah sama komunitas, ya pasti kan komunitas lebih tahu ya kemiringannya, ketinggiannya lebih. Salah satunya kalau di skatepark Tangerang ini kayak gimana nih? Ini udah sesuai standar nggak menurut kamu? Udah, cuman harusnya lebih dirapihin lagi kali ya, gitu. Tapi memang masih banyak ya yang nggak sesuai standar ya? Banyak. Di Indo banyak banget. Kalau di negara-negara lain kamu lihat kan, kamu udah berkunjung tuh ke banyak negara kan? Perbandingannya deh kalau bisa kita bandingin. Kalian kalau misalnya ke luar negeri gitu, jalan dikit udah skatepark. Apalagi skateparknya proper lagi. Maksudnya sebanyak itu skatepark di sana tuh di luar negeri. Kayak dikit-dikit ada skatepark. Mungkin di sana tuh ada satu kota ada 3-4 gitu. Di luar negeri tuh.
Dan jauh banget sama di kita ya. Iya. Kita nih ketinggalan. Aduh, ketinggalan kalau kata Basral ya. Dan kalau di negara lain kan mungkin sudah menganggap bahwa olahraga skateboard itu kan mungkin udah salah satu cabang olahraga yang cukup proper gitu. Di Indonesia kan belum. Gitu. Tapi Iya. Basral berharap nggak? Skatepark nih. Ya berharap banget lah pasti. Apalagi yang di luar-luar Jawa tuh kan kalau itu ya mungkin di luar Jawa kan ada gitu tadi ada yang jago tapi nggak kesorot terus di sana kurang fasilitas kan jadi sayang banget gitu Kak. Sangat disayangkan aja ada yang berpotensi tapi nggak ada fasilitas kan gimana? Padahal sebenarnya kalau kamu lihat anak-anak Indonesia nih punya bakat gak sih main Banyak skateboard? banget yang berbakat banyak banget di Indonesia tuh. Serius? Iya. Di skateboard ya banyak banget cuman ya gitu kayak kurang fasilitas aja sih. Dan mungkin mereka belum menjadikan ini sebagai apa ya salah satu olahraga yang bisa mereka seriusin dan juga kemudian mendapatkan prestasi gitu kan Basral. Apa yang mau kamu sampaikan deh ke teman-teman mungkin Basral? Thank you teman-teman yang udah support Basral, yang udah orang tua, teman-teman semua thank you yang udah support kemarin di acara Asian Games. Widih, jadi tambahan semangat nggak buat kamu Pasti. setelah viral? Oh, setelah viral. Pasti semangat. Harusnya aku bisa lebih setelah ini. Gitu. Tapi dengan kamu viral ini apa? Kamu justru jadi pacuan semangat kamu atau justru kamu kayak aduh nggak pengen sudah viral-viral kayak gini sih gitu? Ya bisa jadi acuan semangat aku sih. Semoga aku lebih baik lagi gitu. Termasuk kekasih ya yang selalu mendampingi kemana aja ya? Ya, bisa jadi. Ada di sini. Hah? Supportnya Ada dia. gimana supportnya? Pacar juga support full dia. Alhamdulillah support juga nggak ribet lah anaknya gitu. Nggak ribet ya. Jadi keluarga bahkan juga kasih full support buat kamu. Jadi target ke depan semoga bisa lolos juga di ajang-ajang bahkan ke Olimpik dan juga World Skate bisa naik lagi Amin, peringkatnya Basral karena amin. saat ini semua mata sedang tertuju kepada olahraga skateboard. Semoga juga banyak pembenahan yang bisa dilakukan ya Basral ya. Amin banget. Oke, terima kasih banyak Betul banget. Basral Iya. atas waktunya sama you, kami di Kak. One on One. Udah Iya. ditungguin sama teman-teman di komunitas mau lanjut main lagi. Mainnya Kak. Oke, silakan. Terima kasih banyak Basral. Iya. Ini dia, nanti kita lihat bagaimana penampilan Basral bersama dengan komunitasnya di wilayah Tangerang pemirsa. Kami tutup One on One malam hari ini. Saya Maria Segaf pamit, terima kasih. Sampai jumpa.